Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Dan tetap semangat tentunya. Kali ini gue akan berbagi cerita yang sangat luar biasa sih menurut gue. Pengalaman gue yang sangat luar biasa, yang semoga kita bisa mendapat pelajaran dari ini semua, yaitu tentang pengalaman selawat gue. Gue mengenal selawat, keajaiban selawat itu pas gue pertama kali masuk SMA. Awal gue masuk SMA, dan gue kenal itu karena mengenal Wirda Mansur tentunya, yang kisah dia pengen banget hype iPhone atau apa ya, gue lupa, pokoknya iPad. Dia pengen banget punya iPad. Dengan jalan selawat dia mendapatkan iPad gitu. Dan gue pertamanya nggak terlalu percaya, bener nggak sih selawat bisa ngerubah, bisa membantu kita mendapatkan apa yang kita inginkan, walaupun nggak terlalu realistis lah ceritanya. Jadi gue mencoba gitu memulai, karena waktu awal kelas 1 ini SMA ini kan udah ada olimpiade nih. Gue dari SMP pengen banget ikut olimpiade, tapi nggak dipilih. Padahal gue waktu SMP tuh gue berharap banget dipilih, cuman gak dipilih, mungkin karena gue gak gimana bisa gitu. Jadi pas SMA tuh gue mau usahain, gue pengen banget, cuman malu juga kan kalau kita gue yang pengen banget nih, padahal otak gue gak sepintar itu. Jadi gue selawat lah. Pertama kan guru gue ini tipikal orang yang dia mau ngadain seleksi supaya adil gitu, siapa aja yang pengen gak mesti dipilih sama gurunya. Jadi dia membuka daftaran gitu, olimpiade fisika. Dia mengajukan diri. Di situ kita ada 7 orang, sekitaran 7 orang yang ikut seleksi itu. Kita sering belajar bareng, tapi kita sering belajar bareng pokoknya selama 3 hari itu. Dan gue insecure banget tahu, karena ternyata orang-orang di sekitar gue pada pinter banget, sampai rumus juga udah ada mereka hafal, dan gue nggak sama sekali. Dan ceritanya ini kan gue masih anak kelas 1 SMA gitu. Terus pas awal-awal itu tuh gue banyak banget izinnya, karena ada kegiatan juga, kegiatan jambore kalau nggak salah. Jadi buku gue tuh kosong dengan pelajaran sekolah, nggak ada isinya, karena pas masuk sekolah itu langsung ada kegiatan. Jadi belum sempat ngikutin pembelajaran. Dan pas gue masuk langsung ada seleksi olimpiade, jadi gue ngikut aja. Semenjak itu kita belajar selama 3 hari, tapi belum ditentuin sih siapa yang akan mewakili sekolah, belum. Tapi semenjak awal ikut gue seleksi itu gue selawatin terus. Pokoknya gue harus ikut, gue harus mewakili sekolah gitu. Jadi gue selawatin terus nih, selawat setiap hari. Gue nggak pernah pray ini selawat, tapi gue nggak belajar juga sih. Gue tipikal orang yang nggak bisa belajar sendiri, katanya belajar diajarin. Setelah itu setelah 3 hari kita belajar bareng, ini guru pembimbing untuk olimpiade fisika ini keluar kota, ada urusan dadakan selama 1 minggu. Dia keluar kota 1 minggu atau 2 minggu, sekitar 2 minggu dia keluar kota. Terus kita disuruh belajar sendiri.
gue kadang belajar sendiri tapi nggak ngerti juga karena ini fisika cuy. Kata gue kayak gimana ya fisika, padahal gue pengen banget nih ikut olimpiade tapi otak gue cetek banget. Setelah itu gue juga harus keluar kota juga karena kebetulan pas saat itu ada wisuda anak kakak gue, jadi gue keluar sekitar 3 hari di sana keluar kotanya, tapi belum ada titik terang siapa nih mewakili sekolah. Terus karena gue juga di luar kota, jadi gue penasaran nih sama siapa sih yang wakili fisika karena penentuan untuk olimpiade lain ini udah ada. Jadi gue tanya nih sama guru gue chat, "Assalamualaikum Bu, bla 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 bla, siapa nih yang wakilin olimpiade fisika?" Terus katanya belum ada. Jadi gue kayak karena gurunya juga ini belum berada di tempat, maksudnya belum ada di sekolah, belum ada di tempat itu. Jadi gue mikir, gimana nih, siapa nih, gue masih penasaran. Dan itu gue selawat terus gue ditawarin. Terus dia bilang, kamu mau nggak jadi perwakilan? Ya tentu mau lah, tapi gue masih gengsi gitu aja. Gue bilang aja terserah Mi gitu, kayak terserah aja gitu. Jadi gue nih jadi perwakilan, gue seneng banget padahal nggak ada proses seleksian, nggak ada tes-tesan, langsung gue yang jadi mewakili. Padahal gue tuh ada di luar kota, tapi nama-nama yang ikut lomba itu harus di store hari itu juga. Jadi gue nih diminta lah data-data gue seneng banget jadi perwakilan nih. Pas itu gue pulang dari luar kota juga, terus pas juga guru gue itu juga pulang dari luar kota, dan saat itu kita mulai belajar effort 1 hari 1 bab. Karena kan ini masih kelas 1, nggak ngerti apa-apa juga, belum ngerti terlalu jauh, dasar-dasar SMP aja yang nggak tahu. Pokoknya belajar dari pagi sampai sore itu fisika terus. Pulang sekolah gue udah nggak belajar, udah sakit nih kepala gue. Jadi pulang sekolah tuh gue cuman tidur aja kerjanya. Dan gue selawat dan ngaji. Habis ngaji gue selawat, habis itu gue dibaca doa supaya gue yang bisa menang. Itu aja. Padahal otak gue ini cetek banget, nggak ada isinya kali. Terus udah kita 1 minggu aja waktu gue untuk belajar. Setelah itu lomba. Yang lainnya itu yang ikut lomba untuk pelajaran yang lain itu adalah anak kelas 2 yang udah pernah ikut lomba sebelumnya. Sedangkan gue ini masih baru, jadi kayak harapan untuk gue menang lomba itu kecil banget. Nggak ada yang diharapkan dari gue. Pokoknya gue insecure banget. Tapi gue cuman, yang di otak gue tuh cuman bermodalan selawat doang. Gue dari rumah sampai ke sekolah kan sekitar 15 menit. Gue cuman selawat. Mau lomba nih, selawat. Dari sekolah sampai ke tempat lomba itu juga sekiranya 30 atau 15 menit itu. Gue juga cuman bermodalan selawat. Gue sampai sana gue cuman selawat. Yang lain tuh masih belajar, sempat-sempatnya belajar, gue enggak. Udah gitu deh, gue nggak mau belajar lagi. Gue serahkan, udah pasrah gue mau nyangka lagi, nggak tahu dah. Gue selawat sampai masuk ini, gue selawat lagi. Pokoknya sambil kerjain tuh gue selawat. Gue lihat orang nyakar, gue enggak, karena gue ini udah berusaha nyakar nih. Soalnya ini gue ingat nih jalannya tuh gini, ruasnya tuh gini. Gue udah masukin, kok nggak ada hasilnya. Udah berapa kali gue kayak gitu, kayak Allah gimana nggak ada hasilnya. Jadi gue kayak ya udah pasrah aja, selawatin aja gitu. Yang mana bikin hati gue serak gitu aja. Gue bener-beneran selawat aja, selawatin terus, pilih. Udah keluar, dia masih selawat aja. Keluar dia masih selawat.
kan hari itu juga pengumumannya kan ya, sekitaran selisih jamnya itu sekitaran 3 jam atau 4 jam itu pengumumannya. Terus habis itu keluar nih, ditanya guru gue, gimana nih ujian, gimana tesnya. Gue cuma bisa jawab nggak ada yang gue tahu, nggak ada sama sekali. Gue udah pasrah. Terus kakak kelas lain bilangnya banyak banget yang mereka tahu gitu, jadi gue kayak insecure sendiri. Tapi gue nggak langsung putus asa, gue masih selawatan karena kebetulan gue juga lagi menstruasi, jadi nggak sholat, jadi gue selawat terus aja. Dari gue mulai sampai selesai itu gue selawat terus. Kayaknya gue nggak mens sih, enggak, gue sholat juga pada saat itu, kayaknya gue sholat. Terus gue masih selawat terus aja, berdoa terus aja, selawat sampai waktunya tiba. Setelah waktunya tiba, gue juga kayak nggak mau masuk dah. Gue sampai nggak mau hafal kartu peserta gue nggak hafal kartu peserta gue nggak tahu. Pokoknya gue tutup karena gue merasa malu banget, karena gue pas mikirnya gue nggak dapat apa-apa, bikin malu sekolah aja. Jadi udah pas pengumuman, ternyata nggak ada yang, kan pertama matematika nih, sekolah gue nggak ada yang menang. Gue kayak ya Allah, nggak ada menang, sedangkan dia yang banyak tahu gue nggak menang, apalagi gue yang nggak tahu apa-apa. Gue insecure. Pas fisika nih udah nama jarak 3 disebutin, jarak 2 udah disebutin. Terus kakak senior gue, lihat dong nomor pesertanya, tapi gue nggak, lihat aja, gue nggak mau lihat gitu nih, gue nggak mau tahu kalau peserta gue itu nomor berapa. Tapi dan tahu ternyata dia nggak juara 1 nih, udah disebut kartu pesertanya tetetet. Gue masih biasa aja karena gue nggak tahu itu siapa. Tapi pas disebut nama sekolahnya kayak speechless banget. Ternyata nama sekolah gue disebutin, nama gue disebutin. Ya lagi kayak boom, kayak seneng banget gue sempat terdiam sejenak, kayak ya Allah, ternyata selawat ini kayak bener-bener ada gitu, bener-bener nyata, padahal gue nggak tahu apa-apa. Jadi seneng banget, pokoknya seneng banget. Terus itu gue mewakili ke tingkat provinsi, tapi pas di tingkat provinsi itu gue bener-bener nggak ngamalin selawat lagi, nggak terlalu effort banget ke situ karena gue mikirnya belajar capek banget. Jadi kayak pas aja gue belajar, tapi gue nggak terlalu ngamalin selawat gitu. Gue sampai pernah doa, nggak, ya Allah semoga nggak menang asli. Karena apa? Karena gue capek belajar. Fisika kayak bikin otak gue pokoknya diisi fisika terus. Gimana nih ceritanya nih diisi fisika semua sehari tuh, 1 minggu itu kayaknya pelajaran fisika tuh hampir setiap hari gue dapatin, kayak jadi di privat gitu, dan guru privat sama guru gue pelajaran fisika. Setelah itu udah gue gak menang di provinsi, tapi setidaknya gue pernah mewakilin sampai tingkat provinsi sekolah gue dari kabupaten gue. Terus tahun berikutnya kan ada lagi lomba nih, lomba itu lagi lomba olimpiade fisika, dan gue juga yang dipilih. Pada saat itu gue doanya gini, karena gue udah capek juga, otak gue udah capek banget belajar karena nggak ada pre, seriusan pada saat itu gue nggak ada pre banget untuk ngelakuin hal-hal yang kayak remaja pada umumnya. Karena setelah olimpiade itu tuh langsung ada lomba lagi, jadi habis itu gue ngafal lagi lomba MTQ.
Dan alhamdulillah tingkat kabupaten kita juara 2. Tapi itu bukunya tebal-tebal banget Al-Quran. Belum berapa 1 minggu sih langsung ngafal itu lagi. Setelah lomba itu tuh ada lagi, kalau nggak salah LCTF, pokoknya gak ada pray. Jadi gue udah capek banget belajar. Jujur deh, gue udah capek banget belajar. Ada ya orang kayak gue. Jadi gue kayak berdoanya sama Allah tuh, waktu Olimpiade itu gue tetap selawat, gue tetap ngaji, kayak yang disuruh kayak Ustadz Yusuf Mansur, kayak lo habis ngaji lo baca doa selawat istighfar, terus doa, terus selawat istighfar, udah tuh, terus ngamalin 1000 selawat setiap hari. Tapi gue doanya, ya Allah semoga gue juara 2, karena gue nggak mau pergi ke provinsi karena capek banget belajar fisikanya. Dan ternyata terkabulin, gue juara 2 lagi ya. Olimpiade itu, padahal Olimpiade itu siksa banget, kayak ya Allah siksa banget. Kayak di soalnya aja tuh perlu dianalisa dulu terlebih dahulu, baru kita tahu arahnya itu kemana. Karena tahun lalu sama tahun yang untuk Olimpiade yang juara 2 ini, soalnya itu beda banget jalan ceritanya. Jadi gue agak lebih pusingan yang pas gue juara 2 ini. Dan alhamdulillah gue juga juara 2. Dan itu kayak, ih, selawat ini keren banget. Jadi menurut gue gak ada sih yang gak mungkin kalau kita ngebarengin dengan selawat. Jadi kalau apa yang pengen kalian pengenin banget, selawatin, insya Allah terkabul kalau kalian bersungguh-sungguh. Jangan nge-stop, yakin aja dulu. Kalian harus yakin dengan apa yang kalian pengenin. Karena kalau kalian yakin akan terjadi. Kalau kalian gak yakin juga kan gak akan terjadi juga gitu. Semuanya itu sesuai dengan keyakinan kalian. Apa yang kalian percayai, gitu, itu yang akan terjadi. Semoga ini memberi pelajaran untuk kalian, dan tentunya untuk aku juga karena gue udah alamin. Jadi ini juga pengalaman gue. Jadi semoga kita bisa ngamalin selawat dan mencapai apa yang selama ini kita inginkan sejak dulu. Sekian cerita dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mendengarnya.